Shalom, saya beri judul The Display of Favor. Tadi kita sudah belajar melalui Om Jo, bagi saudara yang sudah ikut tadi, bagaimana cara pandang kita itu bisa menentukan akan sikap kita. Cara pandang kita bisa menentukan reaksi kita. Dan ketika cara pandang kita salah, reaksi hati kita pun juga bisa salah. Saudara, dan hari ini izinkan saya menyampaikan sudut pandang yang berbeda tentang yang namanya favor atau kemurahan, kemudahan. Karena ada begitu banyak orang yang salah paham, membuat akhirnya dia mudah marah dengan Tuhan, dia mudah kecewa dengan Tuhan, dan kemudian merasa tidak ada favor dan tidak ada blessing dalam hidupnya. Saudara, dan saya akan mulai, siapa di sini yang percaya engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa? Boleh angkat tanganmu? Engkau yang percaya engkau dilimpahi dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan, ambaikan tanganmu. Oke, kita sepakat, kita percaya itu jadi dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita punya firman yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup setiap kita. Mau itu entah lewat nubuatan, entah itu lewat firman Tuhan. Ada sebuah perjanjian firman yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Nah, saudara perlu mengerti bahwa firman itu tidak pernah memberitahu apa yang kita sudah tahu, saudara. Tapi firman menunjukkan sesuatu dan membuat kita mengerti bahwa kita perlu akan firman itu. Firman tidak menunjukkan, tidak memberitahu apa yang kita sudah tahu. Saudara nggak perlu firman untuk saudara mengerti saudara adalah manusia. Ya kan? Saudara kan bukan binatang, saudara ya. Saudara manusia. Saudara nggak perlu firman untuk mengerti bahwa saudara perlu makan. Saudara, kenapa saudara sudah tahu? Tapi firman itu datang untuk menunjukkan sesuatu dalam hidup kita yang kita tidak pernah tahu sebelumnya dan memerlukan iman untuk mendapatkannya. Saudara, saya akan mulai dengan Roma 10 ayat yang ke-17. Sebuah firman yang seringkali bahkan banyak dari saudara sudah menjadi ayat ingat buat saudara ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena iman kita terima melalui pendengaran akan firman Tuhan. Maka Alkitab firman Tuhan itu tidak datang untuk memberitahu orang kaya bahwa mereka kaya, saudara. Tapi firman Tuhan datang, dan firman Tuhan itu ada untuk memberitahu mereka yang miskin bahwa mereka kaya. Firman Tuhan itu selalu bertentangan dengan keadaan, saudara. Firman datang kepada yang lemah dan berkata kamu kuat. Saudara, maka itulah kenapa firman itu datang kepada setiap kita, dan setiap kali firmannya itu datang, itu untuk saudara dan saya. Sekalipun kondisimu tidak mendukung, sekalipun kelihatannya berkebalikan, tapi ketika firman itu turun dalam hidupmu, saudara pegang dengan kuat. Karena itu adalah janji yang dari Tuhan. Dan setiap kali firman itu datang, iman selalu menyusul di belakangnya. Karena iman datang melalui pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, dan sekali lagi kita tidak perlu iman untuk mengetahui bahwa kita ini manusia, saudara. Kita nggak perlu punya iman untuk mengerti kita ini orang Indonesia. Kita nggak perlu iman untuk sesuatu yang kita sudah tahu, saudara. Tapi kita perlu iman untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Karena tanpa iman kita tidak bisa menerima akan firman dan janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, hari itu firman turun kepada seorang yang bernama Maria. Firman Tuhan datang dan dia berkata dia akan mengandung seorang anak dan dia akan menamai dia Yesus. Saudara, hari ini kalau kita baca firmannya ya kayaknya biasa, saudara ya. Tapi saudara bisa bayangkan jika itu terjadi dalam hidup saudara. Tiba-tiba ada seorang malaikat datang kepada saudara dan berkata, wahai kamu Maria,
Kamu akan mengandung dan kamu akan menamai anak itu Yesus. Padahal Maria nikah pun belum, saudara. Dia baru tunangan, dia tidak merasa hamil, dia merasa tidak mengandung, tidak terlihat tanda-tanda mengandung, gak ada, saudara. Mual pun tidak, saudara. Tapi hari itu malaikatnya berkata, memang tidak ada tanda-tanda, tapi aku akan memberikannya kepadamu. Saudara, dan sebenarnya inilah waktu di mana kita tahu ini Tuhan, saudara. Kenapa? Di saat tidak ada bukti, tapi hanya ada perkataan atau firman-Nya. Banyak orang menduga ini Tuhan ketika make sense, saudara. Banyak orang berkata, oh ini Tuhan ketika kelihatannya masuk di akal. Banyak orang berkata, oh ini Tuhan karena iya kayaknya aku bisa deh meraih itu. Banyak orang berkata, kayaknya ini Tuhan deh. Iya kayaknya aku bisa kok bulan depan dapetin itu. Dan kita berkata, oh kayaknya ini Tuhan deh. Kenapa kayak sudah ada tanda-tandanya di aku. Kayaknya dikit lagi udah akan jadi. Saudara, tapi sekali lagi kalau saudara perhatikan di Alkitab. Dia Tuhan yang seringkali memberikan firman-Nya bahkan ketika tidak ada tanda sekalipun. Saudara, hari itu datang kepada Maria. Dia berkata, mana mungkin. Saudara, bukankah itu terjadi pada kita semua? Kita berkata, oh Tuhan, Alkitab-Mu berkata, firman-Mu berkata, berkat Tuhan yang akan menjadikan kita kaya dan susah payah tidak menambahinya. Tapi kemudian kita berkata, mana mungkin aku bisa ketika aku ini miskin. Dan saudara mungkin berkata, mana mungkin aku ini kuat, padahal aku ini lemah. Mana mungkin aku ini menjadi kepala ketika teman-temanku berkata aku ini cuma ekor. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan damai ketika aku merasa sangat bingung? Bagaimana mungkin aku bisa punya sukacita? Mana mungkin aku orang yang berbahagia ketika aku sedang dalam musim depresiku? Tapi dalam ketidakada-tandaan, tiba-tiba malaikatnya datang dan dia berkata, itulah kenapa aku datang. Untuk memberitahumu bahwa kondisimu itu tidak benar. Apa yang kamu rasakan itu tidak punya kuasa atasmu. Dan dia berkata, dagingmu tidak akan mengkonfirmasi, perasaanmu tidak akan mendukung, teman-temanmu tidak akan mendukung. Tapi ingat, engkau adalah orang-orang yang blessed and highly favored. Engkau adalah orang-orang yang diberkati dan sangat-sangat menerima kemurahan dan kebaikan yang dari Tuhan. Tapi sekali lagi, bisakah kita punya iman dan tetap percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati dan sangat-sangat diberi kemurahan dan kebaikan oleh Tuhan. Hari ini ketika firman-Nya datang, bahkan ketika yang kita lihat seperti tadi Om Jo katakan. Yang kita lihat kenyataannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Kenyataannya tidak sesuai dengan yang dinubuatkan. Bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Saudara, karena hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, engkau tidak perlu manusia untuk memberimu kepastian bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati and highly favored, saudara. Karena bahkan Tuhan tidak perlu bantuan siapapun untuk memastikan apa yang menjadi bagianmu akan menjadi milikmu. Karena ini yang saya percaya, bahkan manusia pun tidak bisa menghentikan apa yang menjadi jatahmu untuk kau terima dalam hidup saudara dan saya. Manusia mau mereka-rekakan yang jahat, Roma 8:28 yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Manusia iblis mencoba menghentikan seperti apapun. Jika itu kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup setiap kita. Saudara, kemarin saya baru dapat kabar, anak penari saya 14 tahun gak bisa punya anak, saudara. Dan kemarin dia datang dan dia nangis dan dia berkata tiba-tiba tanpa dokter, tanpa saudara. 14 tahun dia nunggu, hari ini dia hamil. Sudah berjalan mau 3 bulan, saudara. Kemarin Ibu Ripkah cerita ada orang yang gak punya rahim. Saya bisa bayangin gak punya rahim.
Mau hamil dari mana, saudara? Tapi tetap Tuhan berikan keturunan. Saudara, bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa dan ajaib? Dia nggak perlu orang lain untuk menolong, saudara. Dia nggak perlu orang lain untuk memberitahu bahwa engkau adalah orang yang diberkati and highly favored. Dia akan memberikan apa yang menjadi bagian kita dan itu akan menjadi milik saudara. Saudara, saya tidak pernah khawatir ketika orang-orang berebut. Mereka berkata, oh tongkat warisan Pak Petrus Agung ada di saya. Oh saya adalah pewarisnya, yang itu bukan. Saya nggak peduli, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, saya tahu apa yang menjadi jatah saya. Saya tahu apa yang menjadi warisan dalam hidup saya. Dan saya klaim dalam nama Tuhan Yesus. Orang lain mau berkata, kamu bukan. Saya yang lebih anak dari kamu. Bodoh amat, saudara. Saya bilang sejauh yang saya kenal. Saya 3 bersaudara, saya nggak punya saudara yang lain. Kandung, saudara ya. Bukan dalam Kristus, kalau dalam Kristus banyak, saudara. Tapi yang kandung. Sudah banyak orang datang ke saya, kamu nggak resah digituin terus? Enggak, saya bilang. Kamu apa nggak capek? Enggak sih, cuman bosen aja dengernya, saya bilang. Saya bilang nggak apa-apa kok. Kalau banyak orang kayak jadi Petrus Agung, luar biasa, lawatan cepat terjadi, saya bilang. Gak masalah. Saya bilang tidak masalah, kenapa? Saya tahu ketika itu adalah jatah saya dan bagian saya. Selama saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selama saya dengan tekun mengerjakan. Selama saya dengan tekun berperang seperti yang Bu In kemarin sampaikan. Saya tahu yang menjadi jatah saya akan tetap menjadi jatah saya. Saudara, hari ini bagaimana dengan saudara? Saudara, saya ingin berkata demi kasih Tuhan, kondisi kita tidak akan pernah bisa merubah siapa Tuhan, saudara. Kondisi kita tidak bisa merubah siapa Tuhan. Tapi saudara, engkau perlu mengerti, tapi firman-Nya dan kuasanya bisa merubah kondisi kita. Kondisi kita tidak bisa merubah dia, bahwa dia tetap akan menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kita. Kondisi kita tidak bisa merubah dia sebagai Jehovah Rafa dalam hidup setiap kita. Kondisi kita tidak bisa merubah dia sebagai Master of Breakthrough, saudara. Kondisimu tidak bisa merubah dia, tapi siapa dia bisa merubah kondisimu dalam sekejap. Siapa dia bisa merubah nasibmu dengan luar biasa. Siapa dia bisa memberkati engkau dengan luar biasa. Jika Tuhan berkata engkau adalah orang yang diberkati, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Jika Tuhan berkata engkau adalah orang yang mendapat kemurahan, maka engkau akan mengalami kemurahan yang dari Tuhan. Hari ini saya berdoa, terima dengan iman. Semua nubuatan, semua apapun firman yang Tuhan pernah taruh dalam hidupmu, pegang itu. Jangan biarkan iblis berhasil menipu saudara. Dan sudah kemudian berkata, sepertinya ini tidak akan terjadi. Jangan biarkan iblis berhasil menipu saudara hanya karena kelihatannya tidak ada tanda-tandanya. Ingat, Maria pun hamil, tidak ada tanda-tandanya, saudara. Tapi sekali lagi, jika dia sudah berfirman, pegang itu sampai akhir. Engkau terima itu dengan iman, saudara. Harus dengan iman, gak bisa yang lain, saudara. Dan ketika setelah engkau terima itu, engkau bukan hanya cuma receive, but resilient, tahan banting, saudara. Engkau bukan cuma hanya sekedar menerima, tapi engkau harus bertahan sampai akhir. Karena yang saya suka dari Tuhan adalah dia tidak pernah mengizinkan kita bertahan sampai akhir tanpa ada harapan, saudara. Dia tidak pernah mengizinkan kita bertahan sampai akhir tanpa ada harapan. Jika dia izinkan kita untuk terus mencoba bertahan, berjuang sampai akhir, artinya dia tahu di ujung dari segalanya ada kemuliaan yang sedang menunggu saudara. Ada sebuah blessing, ada sebuah harapan yang sedang menunggu saudara. Dan hari ini ketika saya belajar, saya menemukan hal yang cukup unik saudara. Kenapa sih kita perlu bertahan? Kenapa? Bukannya favor itu enak.
bukannya menerima kasih kemurahan, kemudahan itu enak. Enak saudara. Tapi bungkusnya tidak seindah yang kita bayangkan saudara. Bungkus dari favor ternyata tidak secantik dan semewah yang kita bayangkan. Berapa banyak dari kita suka cemburu dengan orang yang mendapatkan favor. Kelihatannya kok hidupnya enak dan nyaman ya. Mungkin saudara sering dengar cerita ada orang-orang kepingin sesuatu. Bu In pernah cerita dia kepingin Starbucks. Tiba-tiba di depan perumahan buka Starbucks. Kok kayaknya enak. Mobil rusak. 2 hari kemudian datang mobil baru. Kok kayaknya enak. Ya saudara. Kelihatannya tuh kok nikmat. Dan saudara bilang gini kok kayaknya kok enak banget ya orang-orang yang mendapatkan favor. Tapi saudara kalau kita perhatikan di Alkitab. Apa yang saudara lihat itu akhirnya. Saudara ibarat bungkus permen. Saudara tahu lollipop ya saudara ya. Bungkus luarnya saudara nggak lihat. Ya saudara lihat sudah dalamnya. Ya sudah manis saudara. Tapi saudara ada bungkusnya yang harus kita semua itu melewatinya saudara. Mari lihat saudara. Lukas yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Saya memang ambil dari terjemahan NIV tapi saya ingin baca juga dari terjemahan baru. Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Mas tentang Maria. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam terjemahan NIV dikatakan, "The angel went to her and said, 'Greetings, you who are highly favored.'" Dia datang kepada Maria, "Hai Maria, greetings. Engkau adalah orang yang sangat diberi kemudahan, diberi kebaikan oleh Tuhan." Tapi kemudian apa yang Maria alami, saudara? Apakah ketika seorang perawan hamil di keluarganya dia berkata, "Wah, gak perlu suami untuk punya anak." Gak, saudara. Apakah ketika seorang perawan yang belum menikah tiba-tiba hamil, satu kota bersorak-sorai dan melambaikan daun palem? No, saudara. Saudara bisa bayangkan kondisi Maria hari itu. Dia terima kemurahan, dia adalah orang yang highly favored, tapi apa yang dia alami? Dia dihina, diolok, difitnah. Mari bayangkan apa yang Maria harus lewati. Saudara, dan siapakah yang bisa percaya kalau ini anaknya Yusuf? Saya kalau membayangkan jadi Yusuf aja mikir loh saudara. Ini benar malaikat atau halusinasi? Atau dia selingkuh? Tapi ngakunya itu anak dari Tuhan. Ya loh saudara. Tapi sekali lagi semuanya itu Alkitab berkata, "You who are highly favored." Engkau adalah orang yang sangat diberi kemurahan oleh Tuhan. Dan apa itu? Bungkus dari favor. The display of favor. Lihat lagi saudara. Kejadian 39 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok
parasnya. Dan kalau saudara perhatikan dalam King James Version, Alkitab berkata, and Joseph was a goodly person and well favored. Saudara, Yusuf juga orang yang terima kemurahan. Bahkan ketika di awal sebelum dia mengalami semuanya, dia diberi jubah, dia diberi edukasi yang lebih dari kakak-kakaknya, dia disayangi lebih, dia adalah orang yang well favored. Dia adalah orang yang terima kemurahan dan kebaikan. Tapi apa yang terjadi pada hidup Yusuf yang seperti kita tahu? Semuanya dia dijual, dijadikan budak, difitnah pula, masukkan ke dalam penjara. Bukan cuma itu, dilupakan lagi. Dan sekian tahun baru dia keluar dari penjara. Apa itu? Bungkus dari favor, saudara. Itu bungkus dari kemurahan yang harus kita lewati. Saudara baca Kejadian 6 ayat yang ke-8. NIV berkata, but Nuh, tetapi Nuh found favor in the eyes of the Lord. Nuh juga orang yang menerima favor. Tapi apa yang terjadi? Dianggap gila, saudara. Bangun bahtera. Orang bukan nelayan, bukan apa-apa, gak punya basic buat kapal. Tiba-tiba dia buat kapal. Orang tinggal di gunung kok tiba-tiba bikin kapal, saudara. Orang mengolok dia, orang berkata, kamu ini gila. Lihat, tidak ada tanda hujan. Mana tidak ada, dan semua mengolok-olok Nuh. Tapi Alkitab berkata Nuh adalah yang orang mendapatkan favor di mata Tuhan. Saudara, apa ini semua? Bungkus dari favor. Dan semua ini, apakah kita akan terus mengeluh dan berkata, kok kita nggak diberi favor? Kok kita nggak diberi kemurahan? Karena hidupku kok nggak nyaman. Kita kok nggak diberi favor, kenapa? Bungkus luarnya itu tidak mewah dan seindah seperti yang kita mau, saudara. Ini yang sekali lagi tadi Om Jo ngomong tentang cara pandangmu melihat favor. Favor itu enggak selalu indah pada awalnya. Bungkus luarnya ini loh, saudara. Saudara bayangkan dalam hidup saya ya, saudara. Saya kemarin merenung dan ketika saya belajar ini dengan Tuhan. Tuhan ingatkan saya dari kecil. Saudara, saya itu tidak pernah boleh sama papa ikut sekolah minggu. Jadi setiap kali kebaktian minggu saya harus duduk paling depan. Saya mau menggambar, saya mau mewarnai, saya mau ngapain aja boleh, saudara. Asal saya harus duduk di kebaktian minggu pagi dan sore, di kebaktian umum, saudara. Yang lain boleh, sekolah minggu boleh, cuman saya yang gak boleh. Duduk paling depan, saudara. Saudara, hari itu saya masih ingat setiap kali ada hamba Tuhan datang, mereka akan panggil saya ke depan dan bilang, Sa, kamu akan jadi seorang hamba Tuhan. Kamu akan diberkati Tuhan. Bahkan ada orang berkata, waktu Tuhan melihat kamu, Tuhan tersenyum atasmu. Saudara, ada banyak nubuatan demi nubuatan yang luar biasa. Tapi ketika hari ini saya mulai menjalani panggilan Tuhan dalam hidup saya hampir mau menyerah, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, udahlah gak usah jadi hamba Tuhan. Kayaknya ribet ini, saya. Kok gak mudah? Saya pikir dulu jadi hamba Tuhan kerjaan cuma ngoceh, turun pulang. Saya pikir cuma itu loh Tuhan. Dan dulu semua orang berkata kamu adalah orang yang mendapatkan favor of God and man. Buktinya ditolak di mana-mana. Buktinya saya harus ngalami di mana saya turun dari mimbar. Orang bilang kamu ini khotbah-apaan sih, Sa? Ya saya juga jawab, ya tante saya juga nggak tahu saya khotbah apa barusan. Yang penting ngomong 40 menit. Saya masih ingat awal-awal saya SHRK Jakarta, saya turun dari mimbar. Ada orang temui saya, puji Tuhan hari ini sudah nggak ada yang begitu, saudara ya. Hari ini luar biasa SHRK, cakep-cakep manis-manis, saudara. Saya turun dari mimbar, dia bilang gini, Sa, aku ini datang jauh-jauh.
dengerin kamu khotbah cuma 30 menit. Ini seminar, bukan KKR. Saya mikir bener juga, saya bilang. Tapi mau gimana, saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Dan sekali lagi Tuhan bilang, nah itu bungkus dari favor yang harus kamu lewati dengan aku. Karena aku mau engkau bisa menikmati. Dan engkau bisa melihat setiap kemurahan Tuhan dengan cara yang berbeda. Saudara, kenapa Tuhan ajak kita ke lembah, saudara? Supaya ketika kita mungkin cuma baru di puncak bukit, belum gunung. Engkau bisa mengucap syukur dengan luar biasa. Kenapa? Engkau pernah lewati lembah. Saudara, bayangkan orang yang tidak pernah lewati lembah gak bisa mengucap syukur. Kebanyakan orang hari ini punya gedung itu biasa. Buat saya itu luar biasa. Kenapa? Saya gak punya gedung. Saya cuma punya tenda. Saya gak punya gedung. Dan kalau yang di sini saya mengucap syukur Tuhan itu luar biasa aja. Kita bisa settle selama setahun, saudara. Di Semarang kami tuh gak bisa settle. Pindah ke tempat ini sudah oke, baik. Tiba-tiba harganya dinaikin. 2 kali lipat, 3 kali lipat, pindah. Nanti pindah ke tempat B. Kenapa lagi? Pindah lagi. Kami sudah pindah. Dari ujung pinggir kota Semarang udah mendekat ke tengah. Ini sudah setiap titik saya duduki. Muter. Sejujurnya orangnya, saya capek gak? Ya capek, saudara. Tiap bulan harus gotong. EZR ke Jakarta 2 hari, Semarang cuma sehari. Gotong itu total dari panggung, sound system, musik, alat nari, dan jubah. Saudara. Belum, saudara, saya sekarang tiap bulan sebelumnya ngosek WC. Karena kami dapat harga murah tanpa pembersih, saudara. Jadi akhirnya kita ekstra sendiri, saudara. Dan ketika orang berkata, tapi kenapa kamu gak ngomel ke Tuhan? Kenapa, saudara? Karena sampai hari ini saya bisa mengucap syukur. Ketika bahkan Tuhan mungkin berikan saya tempat cuma untuk sewa loh, saudara. Saya bisa mengucap syukur dengan luar biasa. Kenapa? Saya tahu lembah. Sudah ketika hari ini banyak orang berkata, ngapain sih saya kamu kayak gitu? Karena saya tahu Tuhan mau ajari saya untuk apa? Bertanggung jawab dengan harta orang lain. Karena firman-Nya berkata, engkau bertanggung jawab dengan harta orang lain, Tuhan akan memberikan hartamu sendiri, saudara. Sudah sekali lagi, bungkusnya gak mewah. Sudah ketika yang lain mungkin menikmati kayaknya mulus banget, saya ngucap syukur mereka mulus, saudara. Tapi ketika saya lihat hidup saya bilang, Tuhan, memang bungkusnya ini loh Tuhan. Kelihatannya mengerikan dan Tuhan bilang, lihat dong sama Maria. Lihat dong sama Nuh. Lihat semua orang-orang yang blessed and highly favor. Apa yang mereka harus alami pertama kali. Dan hari ini saya berdoa jika saudara kelihatannya kok berkata kok kayaknya gak ada kemewahan ya di hidup saya. Kok kayaknya hidup saya gak segampang yang lain. Saudara jangan berpikir saudara adalah orang yang tidak highly favor. Lihat Efesus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dalam terjemahan King James Version dikatakan Efesus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sebagai puji-pujian bagi kemuliaan kasih karunia. Di mana ia telah menjadikan kita diterima di dalam orang yang dikasihi. Di dalam dia kita memperoleh penebusan oleh darahnya. Pengampunan dosa sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Alkitab berkata Tuhan telah menjadikan kita diterima. Kata diterima dalam bahasa Yunani-nya artinya highly favor. Orang-orang yang menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Dan jika bungkusnya kau berkata kok kayaknya gak enak itu bungkus. Jangan cepat-cepat ngambek. Saudara waktu itu Ruth pergi dengan saya dan dia lihat permen. Saudara. Dia gak ngerti luarnya itu bungkus. Karena bungkusnya transparan. Dan dia coba
dia coba jilat kok gak enak. Dia bilang, "Eh." Dia bilang, no, gak mau. Dia bilang gak enak, dia buang permen itu. Saudara. Saya mikir ini permen salah apaan. Saya cek. Saudara. Saya bilang, Ruth, ini masih ada bungkusnya. Ya iya, rasanya gak enak kamu jilatnya plastik, saya bilang. Begitu saya buka, baru dia makan. Dan bilang, oh good, enak, pergi. Dimut. Saya bisa ngerti kadang itu kita, saudara. Waktu Tuhan berkata, "Nak, you are blessed and highly favored." Setiap kali SHRK saya mengucap syukur, saya diingatkan salah satu dari saudara. Dari SHRK, zaman SHRK ketika papa saya hidup, beliau selalu berkata, "You are blessed." Saudara, you are blessed. Saudara, kalau dia berkata you are blessed, dan hari ini dia tambahkan you are highly favored. Engkau orang yang diberi kemurahan, engkau yang diberi kemudahan Tuhan. Percaya dengan iman. Jangan cuma percaya, but receive and resilient. Engkau bertahan sampai akhir, sampai bungkus itu terbuka. Dan ketika bungkus itu terbuka, engkau akan lihat semua akan indah pada waktunya. Semua yang dijanjikan, semua yang dinubuatkan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita perlu bertahan sampai akhir. Dan sekali lagi saudara, menerima favor bukan berarti kita tidak perlu tahan banting. Menerima favor bukan berarti kita tidak akan mengalami penolakan. Kita akan terima itu semua dan kita akan mungkin mengalami itu semua. Engkau ditolak, engkau dibuang. Kondisimu orang bahkan berkata, mana ada sih orang diberkati Tuhan kayak begini hidupnya. Orang-orang mungkin akan pandang engkau sebelah mata. Orang-orang akan mungkin berkata, ini gak akan jadi apa-apa. Ini cuma anak kucing lah, bukan anak singa lah. Mungkin orang berkata, kondisi kayak begini mana bisa diselamatkan lah. Tapi ingat saudara, itu bungkus dari favor. Dan ketika kita bertahan sampai akhir, ada waktunya ketika bungkus itu dibuka. Dan engkau akan menikmati setiap blessing, engkau akan menikmati setiap kemurahan, favor of God and man akan turun dalam hidup setiap kita. Jangan berhenti di sini saudara. Jangan berhenti menyembah Dia saat mungkin ini musim di mana kita harus tetap bertahan. Supaya apa? Kita ini tahan banting saudara. Jangan berhenti tetap mengucap syukur di saat mungkin kita sedang ada di musim di mana kita mengalami penolakan. Apapun situasimu, ingat, you are blessed and highly favored. Engkau adalah orang yang diberkati dan engkau adalah orang yang akan menerima kemurahan Tuhan. Sekalipun bungkusnya bukan bungkus kemewahan pada awalnya. Tapi ingat, di dalamnya ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau berikan dalam hidup setiap kita. Di dalam hadiah Maria, Dia temukan Yesus. Di dalam hadiah Yusuf, dia temukan cincin otoritas dan Goshen dalam hidupnya. Di dalam hadiah Nuh, dia temukan bahtera dan keselamatan untuk seluruh keluarganya. Jangan terkecoh dengan yang di luar, tapi tetap bertahan sampai akhir. Sampai kita melihat semua yang sudah Tuhan sediakan itu digenapi dalam hidup setiap kita. Mungkin yang lain sudah terbuka, mungkin yang lain bayi mereka sudah lahir, dan it's okay. Semua ada waktunya. Semua punya timeline masing-masing. Semua punya waktu untuk engkau menjadi bertumbuh dan berkembang dengan masing-masing. Tapi hari ini saya bicara untuk semua yang masih sedang menunggu akan janji Tuhan. Mari tetap nantikan dengan iman. Dan ingat, you are blessed and highly favored. Saudara, semua firman-Nya yang berkata you are highly favored seperti Maria, Yusuf, Nuh, Daud dan semuanya. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan.
Dan jika hari ini dia berkata, you are blessed and highly favored. Engkau adalah orang pilihan Tuhan. Saudara, dan ini yang saya tahu, dia tidak pernah salah pilih orang, saudara. Tuhan gak pernah sengaja melahirkan engkau di dunia ini kepucut, gak pernah, saudara. Ketendang gak pernah, saudara. No, semua dia pilih dengan tepat. Dia tidak pernah salah pilih orang. Mari hari ini saya berdoa, buktikan bukan ke manusia, tapi ke iblis, saudara. Bahwa Tuhan tidak salah pilih orang. Seperti Tuhan tidak salah pilih Ayub, saudara. Hari ini saya berdoa, mari buktikan kepada iblis bahwa Tuhan tidak salah pilih orang. Mari tetap bertahan dengan iman. Kenapa? We are blessed and highly favored. Kita adalah orang yang diberkati dan sangat mendapat kemurahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.